Anak-anak yang baik hati, mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Kami kembali berkumpul bersekutu di rumah kami masing-masing untuk memuji, memuliakan Engkau dan akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, tuntun dan ajari kami untuk mau mendengarkan dengan baik. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, cerita Alkitab kita yaitu tertulis dari firman Tuhan di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. Inang tunggu supaya kita membuka Alkitabnya dan kita membacanya secara bersama-sama. 1 Tesalonika perjanjian baru ya, pasal 5 ayat yang ke-15. Mari kita membacanya bersama-sama. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang baik hati, Inang mau bertanya, siapa di sini yang pernah mendengarkan atau menerima nasihat? Coba diangkat tangannya, setinggi-tingginya langit. Pasti semuanya langsung cepat untuk mengangkat tangannya, karena Inang yakin semua orang pasti pernah mendengarkan atau menerima nasihat. Di saat kita mendengarkan atau menerima nasihat itu, anggota tubuh manakah yang menerima nasihat itu? Kalau yang Inang dengar dari gereja ini, anak-anak yang di rumah langsung menjawab, telinga Inang pendeta. Inang mau katakan, bukan hanya telinga. Sama seperti dalam nas Alkitab kita, Rasul Paulus menasihatkan dengan mengatakan perhatikanlah. Jadi kata perhatikanlah di situ, setelah kita mendengar, mata melihat orang yang berbicara, maka kita pun menerimanya, memasukkan ke dalam akal pikiran dan masuk ke dalam hati kita, dan seluruh anggota tubuh kita pun merespon ataupun ikut mau melakukan sebagaimana yang diminta dari nasihat itu. Jadi kalau misalnya nasihat Rasul Paulus itu, jadi kalau misalnya nasihat Rasul Paulus itu jangan mencuri, berarti kita bukan hanya sekedar mendengar atau menerima di dalam hati. Tidak, tapi harus kita lakukan. Lakukan apa? Lakukan yang baik, yang tidak sama dengan hal mencuri. Hal yang baiknya apa? Kalau kita mencuri, mengambil. Kalau ini memberikan. Nah, tapi nasihatnya kali ini bukan tentang mencuri, tapi nasihatnya adalah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi lakukanlah yang baik. Jadi gampang saja, supaya jangan ada orang membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi lakukan yang baik. Simple saja, gampang saja, mudah saja. Kalau seseorang sudah hidup di dalam damai, yang mau dilakukannya ini tidak sulit, tidak susah, tapi mudah sekali. Kalau orang sudah hidup dengan kasih Tuhan, maka dia akan gampang sekali melakukan nasihat yang disarankan Rasul Paulus berdasarkan firman Tuhan. Jadi kalau sudah dikatakan jangan ada orang yang membalas yang jahat dengan yang jahat, itu artinya kita harus membalas yang jahat itu dengan kebaikan. Jangan justru ketika kita dipukul kita balaskan lagi, kita pukul lagi kembali. Itu bukan umat Kristen.
Jadi hal yang terbesar menunjukkan bahwa kita ini adalah orang Kristen adalah kita hidup di dalam kasih dan damai. Kalau misalnya mendengarkan kasih dan damai, ini adalah hasil dari buah-buah roh. Buah roh itu kasih dan damai yang harus kita nikmati dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan bahkan di ucapan berbahagia juga ada tentang orang yang membawa damai. Apa katanya? Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi orang-orang yang demikian disebut sebagai anak-anak Allah. Kira-kira Inang Pendeta, bagaimana sih melakukan supaya kita itu bisa membuat kebaikan walaupun orang lain sudah memberikan atau melakukan kejahatan kepada kita? Yang pertama sekali, doakan orang yang berbuat jahat itu. Ya kan? Setelah didoakan, doanya bagaimana ya Inang Pendeta? Doakan dia supaya dia tidak mengulanginya lagi. Kemudian doakan dirimu sendiri supaya damai itu tetap menempel, melekat, tetap tinggal di dalam hati anak sekolah minggu. Kalau Tuhan Allah saja sudah mengutus anaknya Kristus Yesus, kemudian sudah sebagai juru selamat, menebus, mengampuni dosa manusia, mengampuni dosaku, mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita tadi, berarti kita yang sebagai anak-anaknya juga harus mau tinggal di dalam damai, mau mengampuni satu sama lain. Jadi doanya tadi mendoakan diri sendiri supaya damai dan kasih itu tinggal di dalam hati kita. Kita mau berdamai dengan diri kita sendiri dan kita pun belajar untuk mau mengampuni orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Itu hal yang istimewa. Kalau kita belum melakukan yang demikian, berarti kita belum menjadi anak-anak Allah atau orang yang membawa damai. Kalau kita belum berhasil melakukan itu, berarti kita belum menjadi orang Kristen yang sejati, yang sesungguhnya. Hanya statusnya saja orang Kristen. Tapi kalau misalnya melakukan kasih belum ada, itu belum Kristen yang sesungguhnya. Jadi belajarlah untuk mau tinggal di dalam damai, dan damai itu tinggal dalam kita. Kita pun harus memberikan damai itu kepada orang lain. Tidak perlu dibalaskan. Kalau kita membalaskan kejahatan, apa hasilnya? Tadi kan sudah ada masalah pertama. Masalah pertamanya itu kalau misalnya temannya itu mengganggu kita, kita marah. Itu sudah persoalan pertama, dia berbuat jahat. Kalau misalnya kita membalaskan kepadanya, sudah muncul masalah yang kedua. Kemudian kapan solusinya? Kapan kita mau menyelesaikan masalah? Tidak ada. Yang ada malah muncullah rasa dendam kalau sudah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kali ini anak sekolah minggu diminta mau mengampuni satu sama lain. Kristus terlebih dahulu mengasihimu, membawa damai ke dunia ini, kita pun menerimanya dan memberikan kepada orang lain. Jadi ini bisa kita istilahkan, kalau misalnya penyakit ditularkan itu tidak baik. Tapi kalau kebaikan ditularkan itu baik, supaya orang lain mengikuti apa yang kita perbuat. Kalau nas minggu lalu itu 2 minggu lalu ya, yang tentang yaitu hidup di dalam terang. Kalau kita sudah mau mengampuni, mau berdamai dengan orang yang berbuat jahat kepada kita, tentu saja hidup kita itu sudah bisa dikatakan anak yang membawa damai, dan orang lain yang melihat kita pasti mengatakan, wah, sabar banget dia ya, sabar sekali dia. Itu yang perlu kita tiru. Nah, sewaktu orang mengatakan demikian, ternyata hidup kita sudah sama seperti orang yang membawa
terang. Kita anak-anak terang yang mau menyinari sekeliling kita. Yang membawa damai artinya adalah hidupnya itu berguna untuk orang lain. Jadi apapun yang diciptakan Tuhan di dunia ini pasti ada gunanya. Ya kan? Jadi hidup kita itu sudah berguna atau tidak kepada orang lain. Kalau mau hidupnya berguna, pasti dia akan memberikan kasih, membawa damai. Kalau kita membawa dendam, misalnya besok-besok dia membutuhkan pertolongan kita, yang sudah berbuat jahat kepada kita itu tiba-tiba kita lihat jatuh. Kemudian karena kita dendam, maka kita sulit untuk membantunya. Tapi kalau misalnya kita memaafkan dia, besok-besok dia jatuh, orang yang telah menjahati kita ini jatuh. Kemudian kita melihatnya, karena kita sudah mengampuninya, maka kita akan melakukan perbuatan baik yang selanjutnya. Kita bantu dia, kita tolong dia, supaya dia juga merasakan kasih Kristus yang kita pancarkan. Dia merasakan damai Kristus kepada seluruh dunia ini. Jadi bawalah damai itu kemana saja, bukan hanya kepada musuh, kepada teman di sekeliling kita. Jangan mudah mengganggu orang lain, karena itu bukan membawa damai, tapi membawa keributan. Kalau membawa damai di mana saja dia disenangi oleh teman-temannya. Dia disenangi oleh Tuhan yang paling penting. Jadi kalau kita kemana saja harus bisa dikatakan anak Tuhan, membawa damai, membawa terang. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada minggu saat ini. Engkau mengajarkan kami agar damai kasih yang Engkau bawa ke dunia ini dapat melekat di dalam hati kami, dan kami mau menjadi anak yang membawa damai. Jangan biarkan kami Tuhan mau terpengaruh akan kejahatan yang ada di sekeliling kami. Tetapi biarlah kami sebagai anak pembawa damai mau membalaskan yang jahat dengan yang baik. Tuhan, berikan kami kesehatan dan mampukan kami melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.